Hai teman, selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun channel Kreatif Hamdi. Kali ini aku bakal ajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi kembali ya, untuk jalan-jalannya ke arah kota Bandung. Dan aku pilih ini ya, kendaraannya untuk menuju ke Bandung menggunakan kereta api. Katanya sih bisa lebih cepat. Aku bakal kembali review perjalanan kendaraan menggunakan kereta api karena ya sebagai orang kampung jalan-jalan, kalau mau ke kota pasti mencoba hal-hal yang emang kita sulit untuk ditemukan di kampung ya. Nah, kali ini aku bakal berangkat ke Bandungnya menggunakan kereta api. Jadi aku udah pesan tiket juga melalui Traveloka. Dan kali ini kita bakal masuk menuju menuju ruang tunggu. Ini udah dipanggil kayaknya. Oke, itu berjalan kita menggunakan kereta api. Seseru apa sih menggunakan kereta api? Tonton video sampai habis. Seperti biasa, untuk teman-teman yang mungkin belum gabung atau belum subscribe channel Kreatif Hamdi, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas. Nah, untuk pertama kali kita harus print dulu tiketnya, karena aku pesannya lewat Traveloka. Jadi kita tinggal masukin kodenya aja, terus di print di tempat ini. Dan ternyata untuk naik kereta api kita harus rapid test dulu. Untungnya di sini di stasiun Gambir ada fasilitas untuk kita rapid test ya. Dan sekarang aku lagi nunggu hasil rapid test swabnya. Lumayan dicolok ke hidung, rasanya bikin air mata keluar. Setelah keluar hasil rapid testnya, aku langsung menuju tempat untuk check-in ya. Dan harus ngantri lagi di tempat ini untuk menuju masuk ke ruang tunggu kereta api yang ada di lantai 3. Inilah suasana ruang tunggu kereta api di stasiun Gambir. Terlihat masih sepi ya, nggak terlalu ramai banget kalau dilihat ya dari sini. Nah, inilah kereta yang nanti bakal kita naiki untuk menuju ke stasiun Bandung, yaitu Argo Parayangan. Dan sesuai tiket aku nanti bakal berada di gerbong 3. Nah, inilah suasana dalam gerbong 3, cukup nyaman ya kelihatannya. Dan ternyata aku salah pilih tempat duduk karena posisinya berada di belakang sekali. Terus sebelum check-in, tadi kita juga dikasih gratis ya, kayak semacam APD. Isinya itu ada hand sanitizer, terus juga ada antiseptik ya. Pokoknya banyak isinya. Yang pasti kita tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Kereta apinya mulai jalan dan on time banget ya, tepat sesuai jadwal. Dan masalahnya adalah sekarang aku memang salah pilih tempat duduk. Jadi kereta apinya berjalan mundur. Harusnya aku pilihnya di depan ya, agar bisa merasakan kereta apinya maju bukan mundur kayak gini. Ya, tapi mendapat lagi ya, tiketnya udah kebeli dan tempat duduknya pun sudah dipilih. Dan kita pun nggak boleh pindah-pindah tempat duduk walaupun masih banyak kursi yang kosong. Sekedar saran aja sih kalau dari akunya, buat teman yang mau ke Bandung dari Jakarta dengan menggunakan kereta api, aku sarankan ambil tiket yang eksekutif saja. Kenapa begitu? Karena kalau menurut aku sih, kalau yang eksekutif itu bangkunya bisa lebih lapang ya.
jarak antara bangku di depan dengan bangku kita pun lebih luas gitu. Dan bangkunya pun setahu aku sih bisa diputer-puter ya. Jadi nggak kayak sekarang kita jalannya kayak mundur gitu. Dan harga tiketnya pun nggak beda jauh. Kalau yang ekonomi itu harganya 115.000. Nah, sedangkan untuk yang harga tiket eksekutif itu harganya 145.000. Jadi nggak terlalu jauh bedanya. Nah, salah satu keunggulan dari naik kereta api ini adalah kita dapat merasakan jalanan lancar, tepat waktu, dan lebih cepat lagi. Dan yang pasti kita nggak bakal merasakan yang namanya macet. Dan sambil menikmati perjalanan, aku juga membayangkan bagaimana kalau seandainya Sumatera Barat juga tersambung jalur kereta apinya dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pasti bakal keren dong, kita bisa ke provinsi lain atau provinsi tetangga dengan jarak tempuh yang lebih cepat dan tanpa macet yang pastinya. Tapi nggak tahu kapan bisa terrealisasi, jalan tol aja tuh susah banget terbangunnya, apalagi untuk daerah Sumatera Barat. Kapan ya Sumatera Barat bisa maju juga transportasinya kayak di provinsi yang ada di Jawa ini? Setidaknya jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat kembali aktif lagi ya. Dan kita bisa antar kabupaten ataupun antar kota bisa lebih cepat dengan harga yang lebih murah. Dan tentunya nggak pakai macet. Terus yang nggak kalah kerennya teman, ketika kita melewati jalur ini, kita bakal melewati jembatan kereta api tertinggi di Indonesia, yaitu Jembatan Cisomang. Nah, untuk sekedar informasi, Jembatan Cisomang ini merupakan sebuah jembatan kereta api yang berlokasi di Desa Cisomang, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nah, Jembatan Cisomang generasi kedua ini memiliki panjang sekitar 230 meter dengan ketinggian mencapai hampir 100 meter dari dasar Sungai Cisomang. Nah, selain melewati Jembatan Cisomang, kita juga nanti bakal melewati terowongan Saksaat ya ketika kita melewati jalur kereta api ini. Nah, terowongan Saksaat itu merupakan terowongan jalur kereta api yang dibangun pada tahun 1902 sampai dengan 1903. Terowongan dengan nomor bangunan Hikmat atau BH503 ini berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang di kilometer 143 sampai dengan 144. Itu antara stasiun Saksaat dan stasiun Maswati. Nah, terowongan Saksaat ini membelah perbukitan Cidepong di Kabupaten Saksaat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dan panjang terowongan ini mencapai 949 meter. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Bandung di Kota Bandung dengan jadwal yang on time ya. Seperti inilah suasana stasiun Bandung. Kalau aku lihat sih nggak terlalu ramai ya. Tapi nggak tahu ini apakah sudah ramai atau belum, nggak tahu juga. Tapi kalau dari yang kulihat kelihatannya stasiun Bandung nggak terlalu ramai ya. Baik, sekian dulu video travel vlog kita hari ini, review ala-ala tim Kreatif Hamdi untuk review naik kereta api dari Jakarta ke Bandung ya. Makasih banget buat yang udah nonton. Sekali lagi aku ingatkan lagi buat teman untuk bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya ya, biar nanti teman gak ketinggalan kalau seandainya ada video terbaru dari kami. Dan juga kalau seandainya menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, apakah itu Facebook, Twitter, ataupun grup-grup WhatsApp-nya. Bantu ya di share agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat pun akan lebih luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.